Hello, good afternoon and welcome back to United Corner bersama gue Hanif Tamrin dan Pangeran Syahan. masih ada episode yang baru ternyata. Ternyata ya, mengagetkan ini. Karena gue udah ngeluarin 1,2 juta untuk Buat beli properti. nih, bantuin MU buat beli Baleba nih. Buat beli properti ya. Iya, gila. iya. Soalnya kita diprotes Bang di Apa? kolom komen. Iya, katanya kenapa jersey Asnawi katanya. Iya. Kan udah tau gue males ngeluarin duit buat beli MU. Ntar giliran gini nih, kalau gue beli di TikTok nih ya, yang murah-murah. Nih netizen matanya pada jeli Pak. Jago ya, bisa ngeliat ya. Dari jauh di zoom, di apa gitu kan. iya. Pasti langsung, pangeran masa beli MU KW. Ntar gue digituin anjir. Gak berani lah gue. Udah tahu dari jauh tuh semua netizen udah tahu Pang kisik-kisiknya. Sebenarnya gue mau beli yang player issue kemarin. Cuma 2 juta Pang. Ya, ngapain? Cuma Kalau buat dipajang doang. Player issue cuma enak kalau dipakai, kalau nggak dipakai kan ngapain? Bener, makanya gue beli yang replika aja. Nanti kalau ada sponsor baru gue beli yang kedua nih. Tenang guys, kita sudah dalam perjalanan menuju tentunya ya. Pastinya segera insya Allah ada sponsor lagi buat United Corner dan corner-corner yang lainnya. Ini Tapi kalau gue lihat-lihat memang karena kita udah berapa episode nih? United Corner. Udah mau keempat. Empat ini mau ya? keempat nih. Agak bikin ini sebenarnya. Agak bikin geger sebenarnya. Oke. Ini si Hanif jago nih bikin pakai mau siaran katanya. Iya gitu. Ya kunciannya gitu guys. Ini kan udah keempat nih. Ya minimal sampai ke 8 lah harus ada nih. Udah mulai ada nih ya. Kayak kemarin kan ada Palu apa gitu kan. Nah ini mungkin nih Bang. Ya bisa jadi kan kopi gitu kan nanti atau apa yang lain atau ya berbagai macam lah, face wash apa kayak kita terima aja Bang. Parfum bagus juga Bang, parfum bagus juga tuh. Sama MU sponsornya banyak Bos. Ya kan masa enggak ada satu yang nyantol kan? Masa enggak ada. Iya, penonton kita barangkali juga ada tim-tim yang kerja di brand, jadi kita welcome banget ya pastinya. Dan seperti kita yang welcome dengan sponsor, kita juga tentunya welcome dengan rumor teranyar baru diomongin Bang. Lu emang ngejing sih. Iya sih, Carlos Baleba kan? Iya. Walaupun sampai ini dibikin belum resmi sebenarnya. Belum resmi sebenarnya. Ini gara-gara David Ornstein aja bilang kan. Iya, karena yang ngomong yang ngebrok newsnya dia. Permasalahannya kalau bukan dia mungkin kita agak tenang nih. Enggak, malam sebelum Indi Kaila udah ngepost. Oke. Tapi Indi Kaila ini kan kayak lambe turah ya. Iya kan? Jadi ya dipercaya atau enggak gitu kan. Nah, besoknya David Ornstein ngepost gitu. Lagi proses kan? Lagi proses. 60 plus 5 ya kalau nggak salah 60 plus 5. 60 plus 5 juta pounds. Bukan harga yang murah sebenarnya. Tapi kalau gue lihat kenapa Baleba, karena waktu semakin mepet. Betul. Ya. Gue masih tetap berpegang sama apa yang gue pegang. Bahwa gue sebenarnya not a big fan of Carlos Baleba. Tapi karena waktu ya, dan lagian ya better daripada nggak ada. Better daripada nggak ada itu adalah garis bawah yang harus kita better daripada nggak ada. Betul. Gue akhirnya mencoba nonton kompilasinya dia, highlightsnya dia pas dia lagi musim yang jago nih. Yang jago. Jadi bukan musim kemarin. Gue musim yang lalu gitu. Iya, gue bisa ngerti sih kenapa United tertarik sama dia. Cuman the whole season yang kemarin itu kan yang bikin harganya drop dari 100 jadi 60 kan. Benar. Iya. Benar. Terus jadi 60. Dan ini sebenarnya dan orangnya lagi cedera lagi. Orangnya lagi cedera ligamen ankle. Oh iya. Itu nggak sebentar itu. Ya mungkin akan absen katanya di maksimal 3 pertandingan awal. 3 pertandingan awal, lalu dia nanti balik full training, belum tentu langsung starter kan. Betul. Jadi mungkin baru main mungkin ya September atau mungkin bahkan Oktober baru mulai main di jadi starter ya. Terus nggak, gue kepikiran gara-gara si Baleba ini mau desain, pasti Ederson bete ini Bos. Karena dia kan nggak desain kemarin karena gara-gara fitness gara-gara enggak, katanya ada findings di tes medis. Iya. Sesuatu yang diketahui alasan dari United gitu. Alasannya itu ya. Cuman kan sebenarnya change of heart aja. Iya, itu sebenarnya bohong sih menurut gue. Change of heart kan. Iya, makanya pasti Ederson bilang, "Bang, ini orang jelas-jelas enggak fit gitu kan." Jelas-jelas enggak fit tapi datang nih ntar beli kan. Gue udah siap mau terbang ternyata. Dia udah nyampe sana kan? Pang, 2 kali tes medisnya. Oh, dia 2 kali tes medis. Jadi pertama kali dia tes medis di Amerika ketika bagian dari Piala Dunia. Begitu Brazil tersingkir, dia tes medis lagi di London, Bang. Gila, lu bayangin dia terbang 2 kali loh. Jijat banget ya Mia sih. Bete kan? Bete lah gila. Nah, terus gue lihat ini. Jadi gue lihat kenapa akhirnya memutuskan Baleba. Kan dan ini kan ada rumor bahwa si Jason Wilcox sama si siapa? Christopher Vival, Head of Recruitment United, katanya kan sering bersisi pendapat nih.
Nah, gue berusaha untuk ini, gue cari tahu lah gimana sih apa dinamika ini orang gitu berdua. Dan gue pengen tahu siapa agentnya Baleba. Agentnya Baleba ternyata spesialis pemain Afrika lah, jadi bukan agensi besar. Klien terbesar ya si Baleba gitu kan. Nah, terus kenapa nggak Manu Kone gitu kan? Nah, kenapa nggak Manu Kone? Nah, menarik sebenarnya karena Manu Kone agentnya itu satu agent sama Brandon Bumo, sama si Chouameni, ya kan. Nah, dan dia punya sejarah sama si Christopher Vival karena udah berapa kali kan dia deal gitu. Nah, gue rasa kenapa si Wilcox akhirnya nggak mau? Ada kemungkinan menurut gue nih ya. Ini setengah spekulasi, setengah kesimpulan. Tapi gue merasa bahwa si Wilcox ini nggak pengen si Vival terlalu ini, bos. Terlalu punya influence di semuanya. Iya, karena memang banyak banget transfernya dia musim lalu kan itu dilakukan gara-gara si Vival, termasuk Benjamin Sesko. Iya, gitu. Nah, makanya ini terlepas dari urusan harga ya, karena gue yakin Manu Kone harga lebih murah, pasti lebih murah. Tapi ya permanent proven kan, dan si ini kan mantra Jason Wilcox nih. Benar. Dia selalu pengen yang permanent proven, yang khas orang Inggris lah. Nah, cuman ya udah, jadi kita tinggal tunggu aja nih. Apakah nanti ketika video ini naik Balebanya udah akad baju, here we go gitu kan? Atau jangan-jangan ada twist of ini lagi, twist of story yang lain, bisa aja kan? Iya, bisa aja. Orang Ederson aja udah dipastikan ternyata batal juga gitu. Dan presidensnya mungkin gue sepakat sama lu. Ini kondisinya kayak waktu di Juventus, Bang. Paratici sama BP Marotta. Dua-dua sporting director, satu status quo, satu up and coming sporting director yang paling menjanjikan lah ya di market pada saat itu. Dan dia pengen dua-duanya berantem gara-gara signingnya Cristiano Ronaldo kan. Yang bikin mereka pecah kan. Nah, ini kejadian juga nih kayaknya sama Vival dan juga si Wilcox yang emang grieve for more power kayaknya emang dari kemarin, dari signing window kemarin soal Benjamin Sesko yang kentara banget, itu akhirnya yang bikin perbedaan kan kehadiran Christopher Vival untuk akhir membuat si Sesko, walaupun United nawar sedikit lebih murah ketimbang Newcastle United dan juga tim-tim yang lain, akhirnya United yang dapat. Gitu sih. Dan Wilcox sebenarnya very powerful ya. Very powerful. Dia itu sebenarnya kan pengennya dia yang baru Amorim kan datang. Benar. Karena si Dan Ashworth yang satu lagi dia maunya pelatih yang ada di Inggris kan. Karena itu dia tersingkir. Benar. Dan sebenarnya lucu ya karena Jason Wilcox ini kan dia kan dulu mainnya di Leeds ya. Dia main di Blackburn, main di Leeds sebelum terus dari Man City, and then dia berdolisasi Omar Berrada dan lain-lain kan. Banyak fans juga yang, apalagi fans yang masih bocil-bocil ya. Siapa sih ini orang gitu? Ini orang juara Premier League sih dulu kan. Sama Blackburn juara Premier League gitu kan. Punya 3 caps timnas Inggris dia. Tapi sebenarnya kalau lo lihat-lihat sentimen-sentimennya ini ya, fans-fans United yang ada di Manchester sana, sebenarnya banyak yang nggak suka juga sama dia. Iya, betul. Karena nggak ada pedigree-nya di Man United tuh kan. Orang luar nih sebenarnya. Tapi ya so far dia sangat-sangat powerful. Apa dia? Mungkin kalau dia punya pangkat mungkin ya. Dia mayor atau letkol? Mayor atau letkol. Letkol sekarang dia, letkol. Powerful banget. Iya. Powerful banget. Iya, dia kan bagian dari 9 orang yang akhirnya dibajak dari City kan. Head of PR aja tuh dibajak dari City. Benar. Biar kontrol semua output communications itu sesuai sama approvalnya Omar Berrada. Dan dia he's a very good operator. Wilcox dulu dia masuk di susunan football operations, Bang. Jadi dia yang ngatur lu kalau away apa segala macam, akademi dia yang tanggung jawab. Jadi powernya dia di City juga udah gede. Iya. Tapi belum di level sporting director. Nah, ini role pertamanya dia kan. Jadi makanya si Dan Ashworth yang disingkirin akhirnya. Padahal kan sebenarnya Dan Ashworth diambil karena di Newcastle jago banget rekrut pemainnya. Bahkan lu bayar release clause. Terus lu Greenleaf dulu, nungguin Greenleaf. Greenleaf yang lama kan. Iya. Gila, itu parah banget. Akhirnya cut loss kan. Lepas aja. Gokil sih. Nah, tapi ini menariknya, Bang. Perjudian signing Carlos Baleba ini mempertaruhkan 3 orang. Inilah ya pedigree-nya 3 orang ini, Jason Wilcox, Omar Berrada, dan juga pastinya Christopher Vival. Dan Michael Sansoni, 4 orang lah ya. 4 orang lah. Michael Sansoni yang katanya direktur datanya sekarang. Nah, itu alasan dari Michael Sansoni terutama. Dia berpatok kepada penampilan 2 musim awalnya Baleba di Premier League yang outstanding gitu. Nah, kita lihat coba ya beberapa aspek penampilannya. Nah,
alasan dari Sensoni yang musim kemarin kita coret aja karena ini faktor psikologi, dia lagi kena mental nggak jadi pindah ke kita gitu. Nah dari aspek ini Pang ada dua hal yang sangat digarisbawahi. Yang pertama adalah distance coverage. Jadi si Baleba ini unggul dari ground coverage dan mungkin bisa menjadi next N'Golo Kante. Itu adalah tentunya narasi dari Michael Sensoni. Dan yang kedua itu adalah possession winning. Nah hal ini yang memang benar dijadikan alasan kenapa. Karena kalau lihat di sini aspek front foot defending dan juga press resistance adalah dua aspek yang paling menonjol dari seorang Carlos Baleba gitu. Nah ini memang penting bagi gelandang United, gelandang tengahnya dia press resistance sama bisa move the ball forward. Benar. Karena di era-era katronya United itu gelandang yang bisa move ball forward tuh nggak ada bos. Oke. Ya, zaman McTominay itu bola dapat passing ke belakang, Benar. atau ke samping, gitu kan. Memang pemain yang bisa kayak gitu di United di tengah itu ya cuman Kobe Mainu doang sebenarnya kan. Nah makanya profil Andre Santos, profilnya si Baleba itu fit that necessity gitu. Betul. Nah ini makanya judulnya kita sekarang, naik slide yang bawah tadi naik ke atas, dan Sensoni, Wilcox dan Vivel yang akhirnya memutuskan untuk mendorong pembelian dari Carlos Baleba ini. Dilansir oleh Manchester Evening News, ini benar-benar digarisbawahi Pang. Beredar di media-media Inggris kalau akhirnya perjudian untuk sign Carlos Baleba ini tanggung jawabnya ada di 3 orang ini. Gitu. Dan kalau ampe akhirnya ini flop, reputasi yang dipertaruhkan ini 3 orang ini, Vivel, Wilcox sama Sensoni. Nah, lu sendiri ngelihat kan so far kan dari perubahan strategi transfer United terutama musim kemarin ya, yang gagalnya dikit banget loh Bang. Beda banget loh. Mbeumo hit. Musim kemarin gak ada yang gagal sebenarnya. Gak ada yang gagal. Iya. Ya Patrick Dorgu debatable tapi masih leaning towards masih oke lah, masih oke. Levelnya masih oke. Oh, iya. Itu maksud gua. Nah ini kan jatuhnya, lu merasa ini perjudian gak? Transfer ini perjudian gak menurut lo? Sebenarnya iya dan enggak sih. Karena harganya gak murah tapi gak yang 100 juta. Ya. Dan itu salah satu faktor sebenarnya MU mau beli. Karena harganya gak 100 juta. 100 juta gak bakal beli. Yang kedua adalah soal ini. Apakah memang dia bisa sesuai sama ekspektasi. Itu dia sih. Nah secara profile, secara history, ada musim di mana dia bagus. Benar. Iya kan? Ada musim di mana dia katro. Iya. Nah soal mental sih menurut gue yang patut disoroti gitu. Karena salah satu faktor dia drop musim lalu kan karena soal mentalnya kan, karena dia gak jadi pindah gitu. Dan kayak yang gue bilang sebelumnya, ini sebenarnya bukan nilai yang bagus buat dia gitu kan. Di mana-mana ya kalau lo gak jadi pindah, lo belum dapat sesuai keinginan lo, ya lo tetap perform at the highest level kan. Benar. Ternyata kan dia gak kayak gitu. Nah jadi ini sebenarnya 60 plus 5 juta pounds ini itu ada faktor harga yang dibeli bukan buat current current kemampuannya si Baleba, tapi juga potensialnya di masa mendatang gitu. Nah bisa nggak dia nyampe ke potensial tersebut kan? Dan yang menjadi perdebatan sebenarnya Bang di kalangan media terutama di Inggris, isn't it a bit fishy? Setahun yang lalu lu nawar 75 juta aja lu ditolak. Dipasanglah harga 100. Fast forward 6 bulan aja berselang, harga dia turun jadi 60 Bang. Berarti kan ini dari awal ada aspek overvalue yang disematkan terhadap Carlos Baleba. Kalau sekarang aja Brighton rela ngelepasnya dengan 60 plus 5, berarti kan real value-nya juga di bawah itu. 40 let's say kan sebenarnya. Berarti kalau sebenarnya kemarin lu beli di Januari di angka 75 aja, sebenarnya itu udah bener-bener overvalue. Jadi kan Brighton ini kan ownernya si Tony Bloom ini kan penjudi ya. Pemain poker bos. Main poker. Dia main poker profesional. Even ada videonya tuh dia di final round tuh dia main poker gitu. Nah kalau main poker itu kan lu main bluffing-bluffingan ya. Benar. Kartu lu jelek nih ya. Tapi lu bluffing gitu ya. Lu bluffing as if kartu lu bagus gitu kan. Nah, menurut gue Tony Bloom Brighton nge-bluff United tahun lalu gitu kan. Seolah-olah kartunya harga 100 juta nih, ya kan? Ya ternyata Unitednya udah nggak bego, gitu. Nggak kebeli, gitu kan? Nggak kebeli. Kata si Brighton, kata Tony Bloom, all in nih gue kan? Si MU-nya fault, nggak mau ikutan gue aja gitu kan? Kata Tony Bloom, anjir nih gue bilang kan? Gue jadi nggak bisa bluffing nih, makanya harganya memang menurut gue
Iya 40-50 tuh make sense. 60+5 atau menurut gue inilah. Itu jago-jagonya dia nawar aja sih. Jago-jagonya si Brighton untuk bergaining aja. Dan United posisinya juga terdesak. Karena waktu semakin mepet kan. Dan ini memang salah satu yang digarisbawahi juga oleh multiple source. Kenapa alasannya kemarin gue brought up ini ke lu. Gitu. Karena ini udah visi banget. United itu sangat-sangat sering seeding berita bang sebenarnya beberapa source ya kita bisa baca lah gitu kenapa nama-nama ini tiba-tiba muncul dan orang-orang yang membahas narasinya cenderung sama berarti itu menurut gua adalah PR seeding untuk ngetes reaksi dari fans. Nah termasuk salah satunya Carlos Baleba ini dan ini bukan pertama kali. Nah angka tersebut sebenarnya udah bocor duluan makanya gua brought up ke lu kan ini udah beberapa media di Inggris sana tuh udah memberitakan ini. Cuman nggak ada yang benar-benar mau berani keluar kayak David Ornstein. Nih udah beneran nih, udah jalan gitu, udah ngobrol, udah nego, udah ada penawaran resmi gitu. Jadi gue merasa salah satu faktornya juga karena ini align dengan mantranya United yang baru in terms of transfer policy. Ya hanya mengutamakan pemain yang benar-benar mau menjadikan United sebagai priority. Dan dia kan sangat-sangat tegak lurus ibaratnya. Dari awal dia gagal dibeli pun, dia bilang dia hanya mau ke United. Makanya kemarin sempat dipom-pom kan, Newcastle United juga tertarik loh gitu. Nah ini adalah movement untuk ke arah sini sebenarnya Pak. Iya benar. Dan dengan harga 65 juta pound sini sebenarnya dan umurnya masih 22 ya. 22. Potensial resale value-nya kan gede. Benar. Dan sekarang sebenarnya ada jalan keluar bos, ada asuransi. Apa tuh? Jual ke Saudi. Kan itu kami bilang anjir itu Tijani Reinders gitu flop di City gue bisa jual 100 juta gitu kan. Ya udah seandainya Baleba gak works out gue yakin dalam kepalanya Berada dan kawan-kawan ini adalah langsung nelfon kan Assalamualaikum Aki kata dia kan. Gue punya barang bagus nih Baleba nih kan lo mau gak nih gak usah 100 deh 90 gue lepas nih Itu dia ya benar itu adalah salah satu dan yang paling sering memanfaatkan itu kan sebenarnya Chelsea. Chelsea sering banget kayak begitu. Nah, tapi Pange ini masih yakin transfer ini belum 100% tuntas. Makanya Pange bilang selama belum angkat baju selama begini belum memang ya. Oke. Makanya Pange bilang Baleba justru akan bergabung dalam Man United Almost Transfer Hall of Fame. Ini merupakan salah satu nostalgia kita, Pang, di mana United salah satu tim yang paling sering dikaitkan dengan nama-nama pemain antara itu buat naikin harganya, untuk dapetin kontrak baru, Karena memang magnitude dari Manchester United sebegitu seksi dan berasnya, jadi bikin any movement yang related sama United itu jadi hal-hal yang sangat bombastis. Nah, Pange punya daftarnya. Jadi memang ini Baleba ini sampai kemarin sebelum David Ornstein bilang bahwa dia mau pindah. Ya dia melengkapi satu Hall of Fame panjang sebenarnya. Pemain-pemain yang lebih dari setahun diberitakan akan bergabung ke Man United dan gak pernah bergabung. Lebih dari satu jendela. Gitu. Dan ya pemain-pemainnya sebenarnya banyak nama-nama yang gue yakin banyak fans yang masih inget juga. Benar. Berarti ini Baleba jendela ketiga, Bang. Jendela ketiga kan? Iya, jadi kan jendela pertama tuh tahun lalu, musim panas juga. Januari di-revisit lagi. Gak ketemu angkanya. Sekarang di-revisit lagi. Ya 3 kali, bro. 3 kali. Kalau sampai gak jebol juga, pasti ya selama dia gak pindah tim akan muter lagi. Akan lagi ya? Akan muter lagi. Oke, nama yang pertama yang sama-sama kita ingat semua tentunya adalah salah satu legenda Belanda bernomor 10. Wesley Sneijder. Nah, ini. Sneijder ini ini sebenarnya adalah wajah dari Hall of Fame gagal transfer United. Benar. Karena tiap window terus diomongin bakal pindah. Jadi dulu zaman-zaman gue di UI di United Indonesia itu sampai ada bercandaan. Karena fans tuh suka nanya, "Min, kapan Sneijder gitu kan." Dan sampai dia pensiun enggak pernah pindah-pindah. Enggak pernah pindah-pindah. Nah, justru sempat ke Galatasaray ya. Sempat ke Galatasaray setelah dari Inter ke Galatasaray. Sempat Juve mau beli gagal juga di Januari gue ingat banget. Nah, dan sebenarnya Sneijder ini itu mengawali era di mana United ternyata buying power ya dan nilai atraktifnya di transfer market ternyata berkurang, Bos. Itu sebenarnya awalnya gara-gara Sneijder. Karena kenapa? Karena lo nggak bisa ngambil pemain kayak Sneijder yang sebenarnya satu United butuh. Kedua, karena dia kan udah nggak muda kan pas dia ini kan. Benar. Sebenarnya bisa lo ambil. Jadi nggak ada satu resistensi gitu. Tapi untuk ngelok gitu aja itu menunjukkan betapa buruknya prioritas United dan performanya di transfer window waktu itu. Dan itu kan berjalan lama tuh, selama 10 tahunan. Diawali sama Sneijder. Kemudian ada juga nama Nicolas Gaitan ini
Ini Nicolas Gaitan juga salah satu sayap yang up and coming, wonderkid. Ini skenanya lah waktu itu ya. Iya. Ya, ibaratnya kalau di Jakarta lagi rame padel, nah Iya. ini apa, hipster choice hipster kan? choice, hipster choice. Iya, pokoknya kalau lo tahu Nicolas Gaitan keren lo tahu bola gitu. Dan dia bisa main di kanan, bisa main di kiri juga. iya. Nah, cuman ya sama. Jadi dia pemain dari Benfica. Yang harusnya there's no reason United nggak bisa dapat pemain dari Benfica gitu kan. Dan nggak pernah kejadian. Harganya juga nggak murah. Jadi antara emang United itu tidak tertarik, ya, atau tertarik tapi nggak bisa ngambil kan, nggak bisa ngambil. Nah, itu apa cerminan juga. Iya. Nah, ini yang gue inget banget nih, Kevin Strootman. Nah, kalau ini Pang, karena memang pada saat itu lini tengah Roma ini lagi bagus-bagusnya. Ada dia, ada Pjanic, ada Nainggolan. Ini kombinasi gila men. Gila Strootman sama Nainggolan main bareng tuh kan gila kan. Gila, Cok. Iya. Dan nyaris banget mereka ngeditron seri A. Iya. Hampir ngalahin Juventus di Serie A. Dan waktu itu mereka punya Gervinho yang anjir gila kenceng banget Bang. Jadi menurut gue emang pada saat itu pemilihan Strootman sebagai target itu logis banget. Dan gue ngerasa ini mah pasti dibeli nih. Tapi for some reason ternyata gak kejadian. Dan untungnya gak dibeli memang. Iya. Karena injury prone kan. Injury prone. Setelah dan itu permainannya menurun dan hilang. Dia pensiun sekarang kalau gak salah ya. Iya. Kalau itu sih agak selamat lah United. Iya. agak selamat tuh. Iya. Nah ada juga Arturo Vidal. Kalau ini menurut gue lu miss out sih. Iya. Ya ini benar-benar waktu itu kan lini tengah Juve lagi bagus-bagusnya. Pirlo akhirnya memutuskan untuk cabut. Sisa Marchisio dia sama Pogba. Nah, Vidal ini sebenarnya udah pengen mencari tantangan baru pada saat itu. Dan United adalah gue inget banget Bang. Tiap hari ada berita dia Bang. Jadi Juventus itu lagi di Jakarta waktu ini. Iya. Kebetulan acara meet and greet ya, gue hosting waktu itu. Hosting kan. Ketemu Vidal. Gue bilang sama dia, Vidal, ada fotonya gue sama dia. Gue pindah ke MU aja gue bilang. Dia jawab apa, Cuk? Dia jawab apa, Bang? Dia cuma geleng-geleng doang. Harusnya lu salah. Harusnya lu bawa dia ke Bogor. Kenapa? Karena dia itu adalah hobinya berkuda, Pang. Berkuda? Dia ngoleksi kuda. Kuda. Harusnya lu aja ketemu Pak Praps gitu kan. Dia kan koleksi kuda. Bawa ke Hambalang berarti naik kuda ya. Baru dia mau pindah tuh ya. Baru mau pindah dia. Dia mainnya koleksi kuda dia. Itu gue gak tahu tuh. Nah akhirnya dia justru ke Bayern kan. Gitu. Dan setelah itu juga pindah ke Barcelona. Dan menurut gua ini kalau pindah ke United sih gacor. Gacor gila gitu. Gak bakal katro bertahun-tahun di tengahnya itu kan. Iya. Walaupun di musim-musim terakhirnya di Juve itu dia udah sering banget datang latihan udah mabok Bang. Udah mabok. Jadi itu alasan kenapa Juve pun akhirnya gak apa-apa ngelepas. Padahal kan secara performance dia bagus kan gitu. Ya karena alasan itu. Ya. Dan berikutnya adalah center back. Ezekiel Garay. Nah sama kayak Gaitan nih modelnya kan. Ini hipster choice juga. Iya, dari zaman Sir Alex bos. Iya. Ya dari Sir Alex gitu. Di forum dulu kan masih zaman sebelum sosial media ramai. Di zaman forum-forum fans gitu. Nah media muncul mulu. Sama. Gak pernah datang. Bahkan gak pernah ada movement juga. Iya. Ya, dan akhirnya ini ya sama tidak ada satu back bagus yang didatengin sama MU kan. Ini ibaratnya Ferdinand gak ada. Si Garay ini kalau di era Fabrizio Romano, ini terminologinya udah here we go soon. Udah ada itu, udah ada soon ya. Tinggal peresmian aja gitu kan. Biasanya pakai soon gitu. Never happen. Akhirnya gak kejadian. Karena media-media pada saat itu seolah-olah mengindikasikan udah deket banget gitu. Cuman ya eventually gak kejadian. Lo inget gak sih zaman itu ya, ini 2000 berapa belasan gitu kan. Ini kan salah satu indikator karena belum seramai sekarang kan Fabio Romano, Austin belum ada gitu. Lo kan ngeliatin Sky itu, biasanya dia naruh kamera di depan training camp kan. Bener. Gitu. Atau enggak di bandara. Kalau enggak di bandara. Iya. Terus ada juga ini biasanya gosip bermula dari ada supir taksi gitu ya. Ada supir taksi nganterin agent gitu kan. Atau nganterin saudaranya siapa gitu. Tiba-tiba beredar tuh. Atau kalau lo inget dulu, lo inget nggak Peter Odemwingie lo inget? Odemwingie ya, dia nungguin di depan training camp kan, di depan kan. Dia mau pindah kemana waktu itu? Mau pindah dari West Brom kemana gitu, gue lupa. Dia nungguin. Kamera Sky ada di situ kan, udah di situ kan. Sampai dia ngasih statement Bang. Dia bilang gue yakin masih bisa pindah. Dia bilang gitu. Never happen juga. Akhirnya kemana dia belakangan? Madura United. Anjing Madura United. Gila itu pecah sih. Sama ini dulu, kalau ketahuan lagi cari
cari rumah biasanya. Jadi kan entourage, friends and family. Yang bocorin tuh agen properti. Agen properti, benar. Kayak dulu tuh gitu-gitu. Itu salah satu indikatornya gitu kan. Sekarang udah gak seru ya. Sekarang udah gak seru. Udah spoiler semua, udah gak ada kejutan. Iya, dan ini juga ada kemarin akhirnya terjawab, Pang. Kita kan ngomongin tentang Louis Kelly dan bagaimana dia dicoba ditawarin oleh beberapa perantara yang sebenarnya tidak dibantah juga oleh Arsenal, dan akhirnya udah keluar nih statement dari CEO-nya Arsenal yang memang mengakui kalau mereka mempertimbangkan untuk melepas Louis Kelly. Dan ini adalah salah satu yang lu bilang tadi. Kalau emang harganya segitu, beli gitu harusnya United, nggak harus nunggu-nunggu. Nah, kita lihat dulu statement dari Richard Garlick, CEO-nya Arsenal, yang memang mengkonfirmasi kalau mereka tidak menolak untuk menjual Louis Kelly. Nih, Ethan Nwaneri dalam hal ini dan Louis Kelly menjalani pramusim yang hebat. Saya pikir banyaknya rumor keduanya pindah adalah tentang melihat apa kesempatan yang ada bagi keduanya di luar sana untuk membantu keduanya mencapai karir yang mereka inginkan ke depannya. Kami tidak secara aktif ingin menjual pemain kategori home ground, tetapi jika ada kesempatan yang tepat itu datang, baik untuk mereka, baik untuk klub, pasti kami akan mempertimbangkan. Gitu. Ini udah CEO-nya sendiri yang ngomong. Berarti kan ini soal seperti yang lo sampaikan kemarin. Ini soal harga. Soal harga. Dan ini mengingatkan gue waktu Arsenal akhirnya ngelepas Emil Smith Rowe. Dia kan juga home ground kan. Emil Smith Rowe dulu nomor 10. Nomor 10. Dia kan. Lepas ke Fulham ya kalau gak salah. Iya. Dan ya sampai sekarang ya levelnya segitu aja gitu kan. Benar. Nah, gua ada dugaan, nggak tahu fans Arsenal mungkin punya pendapat yang berbeda, tapi assessment-nya Arsenal, berarti kalau dia mau ngelepas Louis Kelly adalah mereka merasa ceilingnya memang sudah tercapai. Tidak sejauh itu gitu kan ya. Tapi 40-an juta gitu, itu sih gue sih sukar percaya Arsenal bakal ngelepas harga segitu sih. Pasti sama dia di price up harganya. Ini upaya untuk ngatrol lah biasanya. Nah itu digaris bawahi banget sama dia soal home ground. Berarti kan itu merepresentasikan 100% keuntungan buat Arsenal dari level pembukuan gitu. Makanya dua-duanya itu buat secara tidak langsung biar nggak kentara banget lah. Nwaneri kan peminatnya nggak terlalu banyak. Ya tim-tim menengah ke bawah lah ya. Sementara kan kalau Louis Kelly kan dihubunginnya sama Chelsea, Arsenal dan beberapa tim lain. Dan gue lihat si Louis Kelly tadi gue cek agennya keluarganya tuh. Iya, ibunya. Kan? Ibunya kan agennya kan. Iya. Jadi itu salah satu indikator juga gitu. Ya namanya ibu lah pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Mungkin yang terbaik itu di Old Trafford, mungkin yang terbaik itu stay di London teman-teman ya. Dan perkara yang lu singgung tadi Bang, soal cedera ankle ligamen dari Carlos Baleba yang tidak merupakan masalah untuk Manchester United untuk mendatangkan dia, itu langsung timingnya tiba-tiba pas banget nih. Ini kan selama ini terkait collapse-nya transfer Ederson, tidak ada statement apapun dari kedua pihak. United nggak ngeluarin apapun, ya karena ya diindikasinya adalah change of heart aja. Jadi gue tadinya mau beli tapi ternyata nggak jadi, nggak gue mau berubah sama target lain. Dan begitupun dengan Ederson yang hanya ngomong via sang agen kan dari kemarin. Nah ini akhirnya dia buka suara nih Pang. Dilansir oleh Daily Mail, jika Ederson itu mengklaim kalau isu medikal yang beredar selama ini itu tidaklah benar gitu. Jadi alasan batalnya transfer dia ke Man United bukanlah karena permasalahan kebugaran atau isu medikal. Kita lihat statement dari Ederson kepada Daily Mail. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya diminati banyak klub lain dan bisa saja bergabung ke tim Inggris lainnya. Tes medis berjalan baik. Saya tidak tahu apa yang berubah. Saya sudah bermain selama 4 tahun dengan Atalanta dan terus tampil sebagai pemain inti. Saya bisa saja menunggu pinangan tim lain, tetapi hubungan fantastis antara saya dan Atalanta meyakinkan saya untuk bertahan dan akhirnya menekan kontrak yang baru. Gitu. Berarti ini kan dari aspek kebugaran dia mengklaim dia fit. Gitu. Pendapat lu soal ini gimana? Menurut gue sih change of heart memang. Gue nggak percaya alasan medis ya. Karena terlalu abrupt gitu, terlalu bener-bener tiba-tiba. Nah, cuman ini sebab menunjukkan ada ketidaksetujuan silang pendapat dalam internal manajemen United. Gitu ya. Jadi ada yang setuju dia, terus ada yang nggak suka. Going forward di jalan ujung-ujungnya gagal. Nah, siapakah yang punya authority ngegagalin transfer? Yaitu Jason Wilcox. Jadi ujungnya call-nya di dia.
Iya. Karena kan modelnya adalah secara hierarki si Vivel itu adalah head of recruitment, ya. And then dia reportnya ke Jason Wilcox. Betul. Kan? Gitu. All this time biasanya rekomendasi Vivel si Wilcox iya aja. Ya kan? Oke, cocok gitu. Nah, kali ini ada kemungkinan bahwa nyampe ke atas nggak di ACC. Nggak di ACC batal. Nah, karena memang belum ada transaksi yang terjadi gitu kan, masih on proses, ya udah. Yang kasihan sebenarnya pemainnya sih. Pemainnya kasihan. Pemainnya, gua baca beberapa media Italia bilang dia sampai nangis, Bang. Iya. Karena dia udah memimpikan ini. Iya. Dia benar-benar mengutamakan Manchester United dan alasan gue juga percaya ini adalah change of heart. Itu adalah ada presidennya, Bang. Jadi di Januari kan kejadian hal yang sama, Gianfilippo Mateta itu mau pindah ke AC Milan. Kemudian dites di Milan Lab ketahuan lututnya lebih parah dari yang diindikasikan. Nah, akhirnya ini di race lah, dan itu kan diumumkan secara langsung. Jadi AC Milan punya announcement resmi yang menginformasikan kepada publik jika memang ada yang salah dengan lututnya Gianfilippo Mateta. Jadi kalau lu menemukan sesuatu ya you should publish, you should declare. Tapi in this case United kan nggak melakukan itu, Bang. Kalau dia menemukan sesuatu di Ederson dan dia tidak melakukan announcement apa-apa, kan menurut gua adalah ini movement yang memang kenapa change of heart. Kalau misalnya dia bilang kita menemukan sesuatu yang irregularities dalam medical check up-nya dia, dan kalau itu ternyata tidak benar, pihak Ederson bisa nuntut. Bisa nuntut, benar. Jadi makanya itu statement nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar, batal aja kan? Batal aja. Iya. Itu, jadi ya udah, berarti gue takeaways-nya kayak gitu. Berarti ini sepertinya kayak gini gitu. Dan itu sempat kelimpungan United, karena ini bad PR kan buat mereka. Jadi mereka kasih statement bakal blunder, mereka nggak keluarin statement, orang bertanya-tanya. Dan akhirnya mereka pilih diem aja kan. Benar. Dan ternyata pilihan yang benar. Pilihan yang benar. Ya. Itu dia soal Ederson sedikit, teman-teman. Dan tentu menjelang pembukaan Premier League, Bang, kita sedikit kasih segmen yang baru nih. Segmennya Know Your Enemy, karena kita akan menghadapi Hull City. Anjay, di akhir pekan ini. Gimana nih, Bro? Hull City ini kan tim yang promosinya tuh via playoff. Ya, dia bahkan di klasemen Championship musim lalu di batas playoff itu dia paling bawah, peringkat 6 soalnya. Benar. Iya, gue berusaha untuk, jadi sebenarnya on the paper ya, there's no reason United nggak menang sih. There's no reason. But you just don't wanna jinx it. But enggak sih, kalau gue menang. Keluar. Jadi sebenarnya ketika gue menyiapkan bahan yang ini, gue berusaha, oke nanti gue bahas apa. Tapi setelah gue pikir-pikir tadi gue di jalan ke sini, ngapain? Nggak penting juga ini bahas. Dia udah nyiapin juga. Enggak, ini materi ini Pange nulis sendiri, guys. Jadi dia kayak oke dari level taktik begini, kalau udah terus dia dipikir-pikir sini ngapain gue pusing-pusing sama Hull City. Iya, gue pikir ini Hull City ngapain, gue capek-capek gue riset Hull City kan. Gitu. Hull City aja sebenarnya udah bersyukur ya bisa main di Premier League menurut gue. Tapi karena Pange udah ngulik, nih kita keluarin deh. Jadi ada beberapa fundamental informasi yang perlu kalian ketahui tentang Hull City. Pertama, itu adalah pakem formasi yang dia pakai itu 4-2-3-1. Digunakan sebanyak 35 kali di Championship musim lalu. Jadi know this ya. Kemudian terkait filosofinya, nah ini kita lihat bagannya dulu nih, Pang. Jadi ini adalah tim pure counter attack. Jadi lu lihat nih, chart bawah itu adalah jumlah passing. Jadi setiap pertandingan, setiap 90 menit, passing sequence-nya nggak lebih dari 2,5, Bang. Jadi dia cuma butuh 2 passing untuk nyampe jadi shot on goal. Dengan kecepatan untuk sampai ke direct attack itu bahkan sampai 1,6 ya per meter persegi gitu. Jadi udahlah, ini udah tim-tim bedol desa langsung direct counter aja ini mah. Lucunya ya, si pelatihnya ini si siapa Jakirovic ini ada interview yang dibilang bahwa role model dia Jurgen Klopp. Gegen pressing. Nah, ini satu hal yang biasanya lucu. Jadi pada saat tim yang punya pakem yang agak sophisticated, tapi bisanya skillnya nggak memenuhi ketika bermain di top level biasanya lucu. Biasanya outputnya lucu ya. Biasanya outputnya lucu. Gitu. Nah, ini sebenarnya sih partai away, United away lawan Hull di kandangnya Hull. Partai yang bagus sebenarnya buat level of confidence ya. Dan ada data sebenarnya tim-tim promosi itu fixtures-nya di 1-2 bulan pertama itu nggak friendly sebenarnya. Nggak friendly buat mereka. Itu mereka bisa top 3 di
bottom 3 semua tuh ntar ya. Ya. Nah, cuman ya biasanya kalau ada aja. Jadi setiap musim dari dulu ada satu tim promosi yang at least 1-2 bulan pertama ngegas. Selalu bos. Ya. Selalu. Gitu. Leeds dulu kayak gitu tuh. Swansea, Blackpool, Huddersfield. Iya. Selalu ada Iya. gitu. Nah, gue sih berharap semoga jangan Hull aja. Dari yang tadi ngapain gua ngulik, ujung-ujungnya closing statement gue berharap jangan Hull aja. Ini menang United menang nih. Ini United menang lawan Hull. Kalau sampai nggak menang sih, jangan sampai nggak menang. Dan statement Pangnya tadi soal Jakirovic itu dieko oleh dia sendiri ketika diwawancara oleh The Athletic. Pang dia bilang, ditanya kan, filosofi sepak bola Anda itu seperti apa sebenarnya? Dia jawab, filosofi sepak bola saya adalah beradaptasi secepat mungkin dengan tim dan mengembangkan mereka. Sebenarnya suka sepak bola menyerang, namun untuk menerapkannya dibutuhkan pemain dengan profil tertentu. Dia bilang gitu, yang mungkin agak susah kalau dibeli di Hull City, kurang lebih gitulah. Dia sadar diri lah. Dan satu loophole juga itu adalah tentang tentunya pertahanan, Pak. Pertahanan Hull City ini di Championship ini rada-rada kurang lah. Coba kita lihat ya grafisnya, di mana itu goal difference mereka salah satu yang kurang bagus sebenarnya di Championship musim lalu, ada di 2 terbawah gitu. Jadi 0,37 nih Bang ya. Hanya lebih baik dari Sheffield Wednesday. Jadi itu alasannya rekrutmen mereka pun ketika akhirnya resmi promosi fokusnya ke situ. Jadi dia beli 3 pemain. Yang pertama Nobel Mendy dari Rayo Vallecano dengan rekor transfer termahal di Hull City yang undisclosed harganya. Kemudian ini yang menarik nih, satu wonderkid yang juga diincar oleh Barcelona, Lucas Harrington. Dia main jadi pemain inti di Piala Dunia, masih 17 tahun bersama timnas Australia dengan harga 17 juta pound. Dan terakhir dia beli kiper Solakis ya dari Olympiakos. Ini timnya siapa? Marinakis. Ini judakan kapal. Benar. Gue tadi mau bilang apa ya? Hull ini sama seperti tim Championship lainnya yang promosi sebenarnya. Salah satu resep tim Championship bisa bertahan di Premier League adalah lo nggak usah main bagus-bagus. Benar. Yang penting nggak kalah. Lo mau numpuk pemain gitu. Nggak ada sejarahnya tuh tim ini ya, tim promosi main bagus. Banyak tim promosi yang mencoba main ofensif. Itu Burnley-nya Kompany mencoba main ofensif. Degradasi langsung. Benar. Nah, dan menurut gue tapi karena dia main di kandang pertama ya itu pasti kan atmosfernya gila. Gimana pun pasti ada tekanan untuk mereka lebih progresif juga mainnya. Disitulah United nanti bisa hit mereka dengan sangat-sangat heavy sih. Ya, kita lihat nanti siapa pemain yang akan ditampilkan di Starting 11 United dan apakah pemain-pemain baru itu akan bisa bersinar ya. Terutama juga pemain-pemain yang baru didatangkan seperti Andre Santos dan juga gue menarik sih Tielemans sih. Gue kalau akhirnya dia diturunin ya barengan sama Kobbie Mainoo, gue sangat intrik untuk melihat seperti apa perubahan tentunya reformasi di lini tengah United ya. Kita lihat nanti teman-teman ya. Prediksi sih ya United menang tipis kalau gue. Menang tipis ya. Maksudnya nggak yang 3-0 nggak gitu. Tapi maksudnya selisih-selisih inilah karena namanya juga mungkin baru promosi pasti main di kandang pasti ada sedikit euforia dari home team gitu. Menurut gue sih menang. Tapi menang selisih gede. Ya 2 gol lah. Selisih 2 gol ya. 2 gol. Oke. Itu dia beberapa ulasan kita di United Corner episode kali ini. Thank you so much buat kalian yang masih nonton dan jangan lupa juga tentunya di subscribe juga channel Regista teman-teman ya biar nanti kita akan bikin sesuatu milestone biar seru gitu. Ya dan sponsor jadi masuk lagi. Ayo semangat dong. Ayo di share dong konten yang berfaedah guys ya. Oke, biar Pange tetap konsisten ya. Itu dia. Kalau gitu, akhir kata Hanif Tamrin pamit dan Pangeran Chan. Kita ketemu lagi di United Corner episode berikutnya. Thank you so much, bye. Bye. Ini udah dibeli tuh.